Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Isno pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Kami dari kelompok 5 dengan saya Adinda dengan NIM akhir 0019 dan ada teman saya Fania dengan NIM akhir 0020 dan Latifah dengan NIM akhir 0013. Di sini kelompok kami ingin merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang nilai tukar. Slide pertama akan saya bacakan. Nilai tukar merupakan indikator penting bagi perekonomian suatu negara. Nilai tukar digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian negara dan mengevaluasi kesehatan keuangan suatu negara. Nilai tukar memiliki peran penting dalam mempengaruhi perubahan perdagangan dan investasi internasional. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dan penawaran uang yang terjadi di pasar valuta asing. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian dan pasar modal. Nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan pendapatan nasional. Yang pertama, teori Purchasing Power Parity atau PPP atau paritas daya beli. Teori PPP adalah teori yang menjelaskan fluktuasi nilai mata uang dalam jangka panjang. Secara absolut, teori PPP adalah perbandingan nilai mata uang terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. 2. Teori pendekatan moneter, monetary approach, pendekatan moneter di mana pendekatan moneter tidak menekankan arus perdagangan dan pergerakan model sebagai penilaian nilai tukar. Pendekatan moneter menunjukkan bahwa faktor moneter yang mendasari fungsi penawaran dan permintaan uang adalah penjelasan utama untuk pergerakan nilai tukar. Oleh karena itu, keseimbangan nilai tukar dapat ditentukan oleh permintaan uang dan jumlah uang beredar. Terdapat dua model dalam pendekatan moneter, yaitu flexible price moneter model harga fleksibel, dan sticky price moneter model ketegaran harga. Selanjutnya, nilai tukar atau kurs satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Nilai tukar mata uang nominal dan nilai tukar mata uang real. Nilai tukar mata uang nominal adalah perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua negara. Nilai tukar antara dua negara ini yang berlakukan di pasar valuta asing atau falas adalah nilai tukar mata uang nominal. Misalnya US dollar 1 bernilai seharga 16.000. Kedua, nilai tukar mata uang real. Nilai tukar mata uang real adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Nilai tukar mata uang real ini ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan tingkat harga domestiknya dari luar negeri. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang nominal dan nilai tukar mata uang real. Nilai tukar nominal dikali harga domestik dibagi harga luar negeri, atau nilai tukar real sama dengan X kali P dibagi P. Indeks harga untuk harga domestik sama dengan P, indeks harga untuk harga luar negeri sama dengan P. Nilai tukar nominal antara mata uang domestik dengan mata uang asing sama dengan E. Yang selanjutnya ada sistem nilai tukar. Menurut Krugman 2005 terdapat 5 jenis sistem utama yang berlaku, yaitu yang pertama sistem nilai tukar mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah untuk stabilitas melalui kebijakan moneter. Apabila terdapat campur tangan pemerintah termasuk mengambang terkendali. Yang kedua ada sistem nilai tukar tertambat. Suatu negara menambahkan mata uang dengan sekelompok mata uang negara lain yang merupakan mitra dagang dari negara lain yang bersangkutan, yang berarti mata uang negara tersebut bergerak mengikuti mata uang negara yang menjadi tambatannya. Selanjutnya ada sistem kurs tertambat merangkak, di mana negara melakukan sedikit perubahan terhadap mata uang dengan tujuan untuk bergerak ke arah suatu nilai tertentu dalam rentang waktu tertentu. Keuntungan utama dari sistem ini adalah negara dapat mengukur 29 penyelesaiannya kurs dalam periode yang lebih lama jika dibanding dengan sistem kurs terlambat. Yang keempat ada sistem sekeranjang mata uang.
Keuntungannya adalah sistem ini menawarkan stabilisasi mata uang suatu negara karena pergerakan mata uangnya disebar dalam sekeranjang mata uang. Mata uang yang dimasukkan dalam keranjang biasanya ditentukan besarnya peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Yang kelima, sistem kurs tetap. Negara menetapkan kurs tertentu atas mata uangnya dan menjaga kurs dengan cara membeli atau menjual falas dalam jumlah yang tidak terbatas dalam kurs tersebut. Bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor luar negeri maupun gangguan seperti sering mengalami gangguan alam, menetapkan kurs tetap merupakan suatu kebijakan yang berisiko tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi dengan asumsi faktor-faktor lain tetap ceteris paribus, maka kenaikan tingkat harga mempengaruhi nilai tukar suatu negara. Menurut teori paritas daya beli atau PPP, fluktuasi nilai tukar mata uang dua negara dijelaskan oleh tingkat harga kedua negara itu sendiri. Oleh karena itu, menurut teori ini, penurunan daya beli suatu mata uang ditunjukkan dengan kenaikan harga di negara yang bersangkutan, menyebabkan depresiasi mata uang secara proporsional di pasar valuta asing. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Suku bunga dengan asumsi ceteris paribus bahwa kenaikan suku bunga deposito mata uang domestik menyebabkan mata uang domestik terapresiasi atau menguat terhadap nilai mata uang asing. Hal ini mudah dipahami karena akan meningkatkan suku bunga deposito. Ketiga, jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar merupakan penawaran uang dalam arti sempit didefinisikan sebagai M1, yang merupakan jumlah seluruh uang kartal yang dipegang anggota masyarakat dan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Yang keempat, pendapatan nasional. Produk Nasional Bruto atau PNB atau Gross National Product adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam perhitungan pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang mendapatkan nasionalnya dihitung. Selanjutnya ada penentuan nilai tukar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu satu, faktor fundamental. Yang kedua, faktor teknis. Ketiga, sentimen pasar. Berikut adalah tabel nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah di Bank Indonesia. Berikut grafik tabel nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang lainnya. Penjelasannya, dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar tertinggi adalah mata uang pounds pada tahun 2019 dan nilai terendah adalah mata uang Hong Kong pada tahun 2022. Berikut tabel nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang utama lainnya. Berikut adalah grafik tabel nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang lainnya. Kesimpulannya, nilai tukar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang di pasar valuta asing, serta faktor seperti inflasi, suku bunga, jumlah uang, dan pendapatan nasional. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat berdampak negatif pada perekonomian dan pasar modal. Sistem kurs yang fleksibel dapat memberikan keuntungan dengan kemungkinan penyesuaian jangka panjang yang lebih baik. Keputusan untuk menetapkan kurs tetap dapat memiliki resiko bagi negara dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor luar negeri atau sering mengalami gangguan alam. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh teori purchasing power parity dan teori pendekatan moneter, di mana faktor-faktor ekonomi seperti ini seperti inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan pendapatan nasional berperan penting dalam menentukan nilai tukar mata uang di pasar valuta asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.